Video kali ini Mimin akan melanjutkan les online gratis fisikaku untuk persiapan UTBK di pertemuan ke-8-nya ya. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Oke, kita langsung mulai ke nomor 71. Seperti yang udah Mimin sebutkan, kalau ini ada terusan dari video sebelumnya. Jadi diharapkan teman-teman semuanya untuk nonton part selanjutnya, pertemuan selanjutnya dulu, biar di pertemuan selanjutnya ke depannya itu lebih mudah untuk memahami fisikanya ya. Oke, langsung kita masuk ke nomor 71. Oh ya, jadi yang nomor 71 dan terus sampai ke 80 kita masuk seperti di pertemuan keempat ya, yaitu tentang benar salah, alasan benar salah, sama tentang pilihan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi tidak ada option yang kayak di pertemuan yang kemarin itu. Oke, nomor 71. Jika dianggap kerapatan baja 8 gram per cc dan modulus elastisitas baja adalah 200 giganewton per meter persegi. Oke, berarti 71 itu yang diketahuinya itu rho-nya itu adalah 8 gram per cc dan modulus elastisitas Mimin sebutkan E aja, atau ada juga yang nyebutnya itu berbentuk Y tapi sama aja, 200 giganewton per meter persegi. Waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dalam rel kereta api, yaitu yang dari bajanya itu adalah 0,2 second dengan panjangnya itu adalah 10 km ya. Oke, di sini ditanya itu benar atau salah gitu kan. Nah, langkah pertama kita harus ubah dulu massa jenisnya itu ke dalam massa jenis satu internasional ya. Berarti kan kalau 8 gram per cc itu sama aja seperti 8000 kg per meter kubik ya, oke. Dan E-nya ini harus kita ubah juga giga ke giganewton ke newton. Giga itu sama aja seperti 10 pangkat 9. Berarti di sini bisa kita ubah 2 kali 10 pangkat 11 newton per meter persegi ya. Dan untuk yang S-nya 10 km kita ubah ke meter, berarti menjadi 10 pangkat 4 ya. Kok nggak nyata, bentar. Nah, 10 pangkat 4. Tadi pennya itu nggak nyata, oke. Kemudian di sini suruh nanya ini, benar nggak sih kalau misalkan dengan jarak 10 km yang ditempuh sama gelombang bunyinya itu adalah 0,2 second dalam waktu 0,2 second. Berarti kan kita harus menghitung dulu nih T sama dengan S per V. Jadi menghitung T aslinya nih, benar nggak sih kalau 0,2 gitu kan. Berarti S-nya itu ada 10 pangkat 4. Nah, V-nya ini kita harus hitung berdasarkan rumus modulus elastisitas. Jadi kalau modulus elastisitas, V itu bisa kita tuliskan menjadi akar E per rho. Jadi V itu di dalam modulus elastisitas, yaitu cepat rambat bunyi yang merambat di fase padat, kita bisa gunakan V sama dengan akar E per rho. Jadi kalau kita masukkan 10 pangkat 4 per akar E-nya itu adalah tadi 2 kali 10 pangkat 11 per rho-nya itu adalah 8000 ya. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, T sama dengan 10 pangkat 4 per 11, 3 dikurang 2 per 8, 1 per 4, 0,25 berarti 25 kali 10 pangkat 6. Tapi akar ya, ingat. Nah, jadinya 10 pangkat 4 per 25 kali 10 pangkat 6 kita akarkan. Berarti kan sama aja 5 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 4 per 5 kali 10 pangkat 3 kan sama aja 10 per 2 per 5. Berarti T-nya itu didapatkan 2 second. Sedangkan kalau kata di soal 0,2 second, berarti kan salah ya. Berarti di sini salah. Pernyataannya salah ya maksudnya. Energi kinetik getaran suara pada baja sebanding dengan modulus elastisitasnya. Energi kinetik itu kan rumusnya setengah mv kuadrat ya. Dan tadi M-nya itu udah didapatkan akar E per rho. Jadi kita bisa tuliskan setengah M. Karena V-nya itu kuadrat berarti akarnya dihilangkan. Jadinya E per rho. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau EK itu sebanding dengan modulus elastisitasnya. Berarti di sini benar. Nah, pernyataan benar alasan salah itu adalah yang D. Berarti nanti teman-teman jawabannya itu adalah yang D. Oke? Bisa ya. Next ke soal selanjutnya. Bola pejal dengan massa 2 kg dan jari-jari 20 cm menggelinding tanpa slip menaiki bidang miring dengan kemiringan 37. Oke, di sini kita tulisan diketahuinya dulu deh. 72. M-nya itu adalah 2 kg, R-nya itu adalah 20 cm,
Tetanya itu adalah 37 derajat. Dan jarak yang ditempuh oleh yang ditempuhnya itu dari dasar itu adalah 35 meter saat kelajuannya itu adalah 10 meter per second. Oke. Nah, di sini berarti kita harus hitung dulu pernyataannya itu benar atau salah ya. Karena kan di sini dikatakan kelajuannya 10 meter per second. Berarti kita harus nyocok ini kelajuannya benar-benar 10 meter per second atau enggak gitu kan. Berarti kita karena di sini bolanya itu menggelinding di bidang miring, berarti memiliki percepatan ya. Min, kenapa percepatannya nggak pakai percepatan gravitasi? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini di bidang miring yaitu tidak vertikal dan juga bendanya itu adalah bola pejal yang memiliki nilai K yaitu 2/5. Jadi untuk mencari percepatannya kita bisa gunakan A sama dengan G sin theta per 1 plus K. Ini rumus cepatnya. 10 dikali sin 37 yaitu 0,6 per 1 ditambah 2/5. Jadinya 6 per 7/5. Maka didapatkan 30/7 ya. Ya 30/7. Dan di sini meter per second kuadrat ya. Oke, didapatkan 30/7 meter per second kuadrat. Kemudian di sini dikatakan kan bolanya itu menaiki ya. Menaiki berarti di sini A-nya itu adalah bernilai negatif ya nanti maksudnya itu karena arahnya itu berlawanan sama gravitasinya, makanya negatif. Kemudian di sini kita menghitung nilai Vt-nya karena kan yang ditanya di soal adalah kelajuannya itu berapa. Berarti Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Vt kuadratnya itu adalah yang ditanya di soalnya itu yaitu 10 meter per second ya. Berarti kita masukkan 10 meter per second sama dengan V0 kuadrat min. Ingat ya, karena A-nya itu kan tadi minus 30/7 dikali S-nya itu adalah 35. Coret-coret 5. Maka V0 kuadratnya itu sama dengan 60, 300, 200 berarti 400 meter per second, 400 dulu deh. Maka V0 itu didapatkan 20 meter per second kan. Nah, berbeda sama soal nomor 71 ya. Kalau nomor 71 kan kita ngitung kemudian nanti nyocokin jawabannya benar atau salah. Kalau di nomor 72 ini kita udah langsung memasukkan dua pernyataan sama alasannya. Makanya kan tadi yang kita pakai di VT-nya itu ada 10 yaitu di pernyataannya kan. Dan ternyata V0 itu didapatkan 20 meter per second yaitu sesuai dengan sebabnya itu, alasannya itu. Maka bisa kita katakan kalau jawabannya itu adalah A. Berhubungan. Kenapa? Karena kan tadi untuk mencari nilai kelajuan awalnya itu dipakai dari nilai kelajuan yang ada di pernyataannya itu yaitu 10 meter per second. Seperti itu ya. Next ke soal nomor 73. Secara umum planet-planet yang mengelilingi matahari bergerak dengan kelajuan berubah-ubah. Oke, memiliki kelajuan yang berubah-ubah. Oke, kalau teman-teman udah belajar tentang hukum Kepler ya, yaitu tentang kalau lintasan planet itu berbentuk orbit, maka teman-teman tahu kalau misalkan berbentuk elips. Jadi kalau misalkan berbentuk elips, kan dia miring, bulatnya itu kan ada yang miring gitu ya, seperti ini misalkan. Nah, berarti ada suatu titik di mana kecepatan dari planet itu semakin cepat dan ada yang lebih lambat dibandingkan titik itu. Jadi bisa kita bilang kalau di sini adalah V-nya itu berubah-ubah. Kenapa? Karena ini sesuai dengan hukum 2 Kepler yang menyatakan kalau luas daerah arsiran dua titik yang di sebelah kanan atau sebelah kiri itu akan sama. Jadi misalkan gini, ini ke sini sama ini ke sini. Tuh. Titik tempuh dua titik ini kan beda ya nih. Ini lebih jauh, ini lebih kecil. Tapi ternyata waktunya itu sama kan, berarti kan V-nya itu harus berubah-ubah gitu. Kurang lebih intinya seperti itu ya. Berarti di sini kelajuan berubah-ubah itu berarti benar ya. Momentum sudut planet terhadap matahari dan energi mekaniknya selalu konstan. Momentumnya itu selalu konstan. Ya, karena di dalam bumi mengelilingi matahari itu kan selalu dia tidak mengalami kayak berubah tiap tahunnya, selalu konstan kan. Berarti bisa kita katakan kalau energi mekanik itu akan selalu konstan. Karena nilainya selalu sama sepanjang waktu, nggak mungkin mengalami pergeseran gitu. Berarti di sini kita katakan kalau sebabnya juga benar. Sebabnya benar dan pernyataannya itu benar, apakah berhubungan? Iya, berhubungan karena kan kelajuan yang berubah-ubah itu
dihukum 2 Kepler, dan yang itunya juga berhubungan sama si hukumnya itu. Kalau menurut Mimin ya, jadi jawabannya itu adalah yang A. Alasan benar, pernyataan benar, dan saling berhubungan. Oke? Kalau misalkan tadi Mimin jelasinnya kurang jelas atau mungkin ada yang kekedek gitu atau yang apa ya susah dimengerti gitu, bisa langsung aja tanya di live chat ya. Kalau yang nonton secara premier, kalau misalkan nggak secara premier atau secara ditonton secara ulang, berarti tanya aja di kolom komentarnya. Next ke soal 74. Sebuah proton bila bergerak dalam ruangan yang mengandung medan listrik, maka getaran proton selalu dipercepat. Getaran proton selalu dipercepat. Oke, kita tahu kalau proton itu kan sebuah muatan, dan ketika dalam ruang yang mengandung medan listrik, maka dia akan mengalami suatu gaya. Apakah dipercepat atau tidak? Jawabannya itu adalah tergantung arah dari E-nya. Jadi A ini tergantung dari E, arahnya itu, arah dari medan listriknya itu. Oke? Jadi bisa kita bilang kalau dikatakan pernyataannya itu selalu dipercepat, selalu berarti salah. Maka di sini adalah salah. Karena nggak selalu, karena tergantung dari arahnya itu seperti apa ya. Kemudian sebabnya itu, setiap muatan yang bergerak dalam medan magnet yang arah geraknya searah dengan arah medan magnet selalu mendapatkan gaya sehingga mengalami percepatan. Selalu mengalami percepatan. Oke. Kalau misalkan di sini searah dengan arah medan magnet ya, berarti kan dia sudut yang dibentuk itu 0 atau enggak 180 derajat kan. Nah, di sini itu tidak mengalami percepatan karena tidak adanya gaya yang bekerja, karena kan rumusnya itu kan F sama dengan B Q V sin theta. Kalau sinnya 0 berarti kan 0, berarti tidak mengalami gaya sehingga tidak mengalami percepatan. Makanya di sini adalah salah. Alasan salah, pernyataan salah, maka jawabannya itu adalah yang E. Oh, tadi itu jawabannya A ya. Seperti itu. Oke? Paham ya logikanya? Pokoknya intinya yang tadi medan listrik itu berpengaruh arahnya itu terhadap gaya yang diberikan pada si muatannya itu. Dan sudut yang dibentuk juga berpengaruh terhadap besar gaya yang diberikan. Ingat pakainya sin theta ya. Dimana kalau nilai tegak lurus itu yang paling optimum untuk diberikan gaya, yaitu mempercepat muatannya itu. Nomor 75. Seberkas foton ditembakkan pada sebuah sampel akan mengalami serapan akibat salah satu interaksi yang berupa hamburan Compton. Oke. Panjang gelombang yang dihamburkan lebih besar dari mula-mula. Panjang gelombang yang dihamburkan, lebih besar dari mula-mula. Sedangkan energi foton yang dihamburkan lebih kecil. Energi foton yang dihamburkan atau hambur lebih kecil dari E mula-mula. Oke, di sini 75 ini ketika foton ditembakkan, yaitu tentang efek Compton ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ingat, kalau efek Compton tuh yang elektron diam, kemudian proton ditembakkan, tuing, nanti dia akan terpecah menjadi 2 kayak gitu kan. Berarti di situ akan mengalami bisa di pengurangan energi dari awal lah. Kenapa? Karena energi yang dari foton yang pertama kali ditembakkan, yaitu energi mula-mula, akan diberikan kepada si partikel yang diamnya itu, yaitu elektron yang diamnya itu. Berarti yang di sini itu adalah benar. Kenapa? Karena E hamburnya itu akan lebih kecil dibandingkan E mula-mula. Sehingga lambdanya juga akan lebih besar dibandingkan mula-mula. Ingat, E itu berbanding terbalik sama lambda, tapi berbanding lurus sama F. Jadi E itu berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik sama lambdanya ya. Jadi kalau misalkan di sini E hamburnya itu lebih kecil, wajar. Kenapa? Karena yang tadinya gede pas nabrak, yaitu efek Compton, maka energinya itu akan kepisah gitu ke foton setelah pembukaan sama si partikel yang diamnya itu ke atas gitu. Jadi ya pernyataan ini adalah benar ya. Kemudian 7 alasannya, sebabnya. Pada proses serapan foton oleh suatu bahan, serapan energi foton maksimum hanya terjadi pada proses interaksi Compton dibanding efek fotolistrik. Oke. Di sini kita harus mengenal dulu efek Compton sama efek fotolistrik. Jadi kalau di efek Compton yang hamburan tadi ya, itu bisa kita bilang kalau sebagian energi
diberikan ke elektron. Jadi sebagiannya doang. Makanya tadi yang energi foton tadi yang besar diberikan nih sebagian ke elektron tadi. Sehingga akhirnya itu menjadi lebih kecil kan. Tapi kalau fotolistrik itu malah seluruhnya. Seluruh dari energinya itu harus diberikan ke dalam logamnya. Sehingga ketika dia memenuhi batas ambangnya itu, maka akan mengemisikan elektron. Dan ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Makanya tadi Mimin di awal udah pernah bilang kalau misalkan mau nonton yang video ini, diusahakan nonton video sebelumnya karena saling berkaitan ya. Oke, untuk sebagai tambahan, kalau Compton itu untuk menunjukkan kalau gelombang cahaya itu sebagai gelombang ya. Sedangkan kalau di efek fotolistrik itu menunjukkan kalau cahaya itu adalah partikel. Itu yang disebut sebagai dualisme gelombang partikel. Kalau teman-teman mau nonton yang video sejarah tentang perkembangan dualisme gelombang partikel, bisa nonton ya di sejarah perkembangan fisika kuantum. Ya, itu seru banget. Nggak pakai banget sih. Oke, berarti kalau di sini ditanya tadi pada proses serapan foton oleh suatu bahan, serapan energi foton maksimum hanya terjadi pada proses interaksi Compton. Bentar. Berarti salah ya. Karena maksimumnya itu terjadi ketika di efek Comptonnya itu. Bentar. Iya benar, yaitu di efek fotolistriknya itu yang maksimum ya. Karena kan kalau di efek Compton itu cuma sebagiannya doang. Maka kalau pernyataan benar dan alasan salah, maka jawabannya itu adalah yang C. Seperti itu. Bisa lah ya teman-teman semuanya. Oke, 76. Kita masuk bukan ke soal tentang benar atau salah. Sekarang kita pilih option 1, 2, 3, 4. Yang berarti kebanyakan kita harus menghitung semua option jawabannya itu untuk bisa nyari jawabannya itu apa. Suatu cahaya, 76 ya, suatu cahaya monokromatis di udara mempunyai frekuensi. Frekuensi di udara 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika cahaya dilewati pada sebuah medium dengan indeks bias, berarti N itu adalah 1,5. Oke, berarti di sini F-nya itu F udara dan N itu adalah N medium 1,5 ya. Maka cepat rambat cahaya dalam medium 2 kali 10 pangkat 8. 2 kali 10 pangkat 8. Oke. Kita di sini masuk ke tentang gelombang cahaya, di mana gelombang cahaya itu indeks bias bisa dibilang kayak suatu subbab materi yang emang jarang dibahas di gurunya secara lengkap ya. Karena kan kebanyakan kalau gelombang cahaya ya alat optik yang pernah kita pelajari di SMP atau tentang kisi difraksi interferensi gitu. Nah, kalau teman-teman masih ingat di tentang hukum Snellius, itu kan ada persamaan N medium, yaitu indeks bias medium, per N dari udaranya itu sama dengan V udara per V mediumnya itu. Atau biasanya tulisnya M sama N, tapi kalau di dalam kasus ini Mimin tulisnya itu M sama U ya. M itu medium, U-nya itu udara. Berarti di sini kita bisa langsung masukin kalau V di mediumnya itu kan rumusnya berarti tinggal N bentar. Oh ya, N di udara per N medium dikali V di udaranya. Masukin N di udaranya itu kan 1 per 1,5 dikali di sini cahaya itu kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Makanya didapatkan 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi indeks bias udara itu dia bernilai 1 ya, itu selalu 1. Dan kecepatan cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini adalah suatu konsep yang berbeda dengan gelombang bunyi. Kalau gelombang bunyi, dia kan kalau merambat di dalam medium itu kan dia semakin lebih cepat ya. Tapi kalau di gelombang cahaya dia malah kebalikannya. Kalau dia merambat di suatu medium yang padat, dia malah akan mengalami perlambatan. Itulah alasan bukan alasan juga, itulah yang mendukung juga konsep yang kata Einstein kalau misalnya cahaya itu adalah objek tercepat dan tidak ada sesuatu yang dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya. Baik, jadi cahaya itu emang ya udah segitu doang, nilai konstan, nggak bisa dipercepat atau nggak bisa dipercepat ya maksudnya. Kalau diperlambat bisa, tapi nggak bisa dilebihin dari 3 kali 10 pangkat 8 itu. Berarti Vm-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 8, berarti satunya itu adalah benar ya. Berarti kita anggap satu itu benar. Yang satu. Nah. 2. Panjang gelombang cahaya dalam medium. Oke, panjang gelombang cahaya. Kalau tadi hubungan indeks bias dengan cepat rambat, sekarang ada hubungan indeks bias dengan lambdanya. Berarti kita bisa masukin N medium per N udara itu sama dengan lambda
udara per lambda M. Jadi ini prinsipnya sama kayak yang V tadi, tapi tinggal kita ganti aja jadi lambda. Ya udah kita masukin deh nilainya. Rumusnya dulu deh. N udara per N medium dikali lambda udara. Maka kalau kita masukin nilainya 1 per 1,5 masih sama ya. Nah, lambda udaranya itu kita harus hitung dulu menggunakan yang V sama dengan lambda dikali F. Berarti lambda itu sama dengan V per F. Oke, V per F. Berarti 1 per 1,5 dikali V itu adalah kecepatan cahayanya itu yang tadi udah kita bahas itu. 3 kali 10 pangkat 8 per frekuensinya itu kita gunakan frekuensi yang di udara. Karena kan di sini kasusnya itu lambda U, yaitu yang di udara ya. Jadinya kita masukkan 6 kali 10 pangkat 14. Sehingga kita coret 2 coret-coret. Oke, berarti lambda M-nya itu lambda di mediumnya itu adalah 2, 6, 1. Oke, berarti 9 sepertiga. Berarti sepertiga kali 10 pangkat minus 6 meter. Sedangkan di soal itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Salah, harusnya kan 0,3 kali 10 pangkat minus 6. Maka di sini jawabannya itu salah. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ini triknya ya, trik cepat. Kalau angka pernyataan satu benar, itu udah otomatis jawabannya itu harusnya itu adalah yang B, 1 dan 3. Itu udah pasti kalau pernyataan 2-nya salah. Jadi sebenarnya kalau misalnya ketemu soal kayak gini, teman-teman langsung aja isi jawabannya itu adalah yang B. Tapi ini karena sebagai pembelajaran les online gratis gitu, jadi Mimin bahas semuanya ya. Nah, kemudian untuk yang 3-nya, panjang gelombang di udara 5 kali 10 pangkat minus 7. Berarti panjang di udara, kita gunakan aja rumusan tadi, C per F. C-nya itu ada 3 kali 10 pangkat 8, dan F-nya itu adalah F di udaranya itu, yaitu 6 kali 10 pangkat 14. Maka didapatkan 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Maka jawabannya itu adalah yang benar, 3-nya itu maksudnya. Nah, tadi kan udah menjelasin kalau 1 benar pasti 3 benar. Jadi kita nggak usah ngitung, dan karena 2 salah ya sebenarnya kita udah langsung aja tadi jawabannya itu adalah yang B ya berarti ya. Tapi kita hitung deh yang 4-nya. Nah, untuk yang pernyataan 4, frekuensi cahaya dalam medium 5,33 kali 10 pangkat 14 Hz. Kalau teman-teman masih ingat tentang Snellius, itu tuh nggak ada rumus yang hubungannya itu sama F. Biasanya itu lambda sama V doang kan. Nah, itulah kenapa, karena nilai frekuensi cahaya di berbagai medium itu tetap sama di dalam kasus indeks bias ya. Maka di sini harus itu V-nya itu tetap seperti yang di udara. Makanya salah. Jadi nanti ya udah, ini jawabannya itu yang B tadi yang udah Mimin sebutkan. Seperti itu ya, oke? Kalau misalkan tadi Mimin jelasnya ada yang kurang jelas atau mungkin salah konsep atau gimana gitu, bisa langsung komen aja di live chat ya, biar Mimin juga bisa koreksi kalau benar salahnya. Atau yang Premier bisa chat di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Nomor 77. Suatu mesin Carnot beroperasi pada suhu reservoir tingginya 527. Tingginya ya, berarti kita tuliskan T tinggi 527 derajat Celcius. Dan T rendahnya 327 derajat Celcius. Mesin menyerap kalor 200 kalori per second. Berarti kita tuliskan Q-T ya, karena yang menyerapnya itu dari Q-T-nya itu 2000 kalori per second ya. Kemudian yang ditanya adalah efisiensi mesin tersebut 25%. Efisiensi berarti kita bisa langsung masukin aja rumus efisiensi ya. 1 min TR per T tinggi, maka 1 min Celsius harus kita ubah dulu. Jadi di soal tentang teori kinetik gas dan termodinamika, suhunya itu harus kita ubah dalam bentuk Kelvin. Berarti di sini ditambah 273, di sini ditambah 273. Maka yang T tingginya itu adalah 800 Kelvin dan T rendahnya itu adalah 600 Kelvin. Oke? Oh, di sini di luar ternyata hujan. Dan ini ruangannya nggak kedap, jadi mungkin kalau misalnya ada suara rintik-rintik hujan sedikit, nggak apa-apa lah ya, agak ganggu sedikit nggak apa-apa. Berarti dikurang 600 per 800. Maka efisiensinya itu didapatkan 1 per 68. 3 per 4, 1 per 4 berarti 25% benar.
Ya kan aslinya 1/4 ya. 1/4 itu kan kalau mau dijadiin persen dikali-kali 100%. Dapatkan 25%, berarti pernyataan 1 itu benar. Next, pernyataan 2. Kalor yang berubah menjadi usaha 1.500. Kalor yang berubah menjadi usaha. Nah, efisiensi ini selain perbandingan dari kalor sama T, kita juga bisa perbandingan antara usaha sama kalor yang diserap atau kalor yang dibuangnya itu. Jadi efisiensi itu rumusnya W per Q. Maka W-nya itu yaitu usahanya, ETA-nya itu efisiensinya dikali Q, maka didapatkan 25% atau 25/100 ya, dikali Q-nya itu adalah 2000. Maka didapatkan kalau W-nya itu adalah 500 kalori per second. Maka 2 salah. Sama seperti yang tadi, kalau pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah, itu udah otomatis jawabannya B. Tapi kita koreksi ulang ya. Untuk yang 3-nya, kalor yang dibuang ke reservoir suhu rendah, berarti kalor yang dibuang ya QR sama dengan QT dikurang W. Itu rumusnya ya, karena kan W itu QT dikurang Q rendah. Maka didapatkan, tadi Q tingginya itu 2000 dikurang 500. Ya udah, Q rendahnya itu didapatkan 1500 kalori per second. Maka 3 benar ya. 4. Dengan mempertahankan suhu reservoir panasnya agar efisiensinya meningkat menjadi 40%, maka reservoir suhu rendahnya harus diturunkan 100 derajat Celcius. Wah, ini hujannya deras banget nih. Nggak tahu ya bakalnya keganggu atau enggak. Mungkin nanti Mimin pakai penghilang noise gitu ya, jadi suaranya agak mendem dikit, tapi nggak apa-apa seperti di pertemuan sebelumnya. 4. Nah di sini kita agar efisiensinya itu tetap menjadi 40%, maka yang rendahnya itu harus diturunkan berapa? Ini udah sering banget dibahas ya di soal-soal ulangan harian gitu, tapi kalau di sini Mimin pakai cara cepat. Cara cepatnya gimana Min? Jadi cara cepatnya itu kita bisa pakai gunakan T2 aksen 1 min efisiensi yang diubahnya itu per 1 min efisiensi awal dikali T2-nya itu ya. Kita masukin berarti T2 aksen 1 dikurang 0,4 karena kan pengen diubah menjadi 40%. Sedangkan yang awalnya itu adalah tadi 0,25 ya. Dikali T2-nya itu. Nah, T2-nya ini yang kita pakai itu adalah yang T rendahnya itu, yaitu 600 Kelvin. Kenapa T rendahnya, Min? Karena di sini yang ditanya suhu reservoir rendahnya harus diturunkan berapa. Berarti kita harus menghitung nih T rendahnya itu berapa gitu kan. Ya udah, kita hitung berarti 0,6 per 0,75 dikali 600. Maka T2 aksennya itu 0,6. Ini pakai kalkulator ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau di UTBK kayaknya nggak boleh sih. Kali 600, maka didapatkan 480 Kelvin. 480 Kelvin kita ubah ke dalam Celcius. Dikurang 273 berarti 207 derajat Celcius. Jadi di sini kan katanya diturunkan 100 derajat Celcius, sedangkan yang awalnya itu adalah 327, maka kan harusnya diturunkan 120 derajat Celcius ya, maka ini adalah salah. Maka kalau tadi ditanya berapa ya, jawabannya itu adalah yang B, 1 dan 3. Bisa ya, oke. Next, nomor 78. Pada transformator step down, oke. Penurunan tegangan biasa dimanfaatkan di rumah tangga, wajar dong, karena kan PLN itu kan dia berpuluh-puluh ribu volt. Ternyata pas nyampe rumah, tegangannya turun, jadi rata-rata 220 volt. Itu kan berarti step down, artinya dia penurunan gitu. Maka untuk syarat yang diperlukan, oke di sini ngomongin syarat-syaratnya, berarti masuk ke teori ya, bukan ke perhitungan yang udah kita bahas-bahas sebelumnya. Oke, di sini Mimin tuliskan dulu. Jadi di dalam step down, V primer itu harus lebih besar dari V sekunder. Kemudian N primernya harus lebih besar dari N sekunder, makanya turun kan. Tapi untuk I-nya itu harus malah lebih besar. Jadi IS itu lebih besar dari IP. Ini basic awalnya ya. Oke, kita di option di pilihan jawabannya maksudnya. Poin 1. Dapat digunakan arus primer yang searah. Salah. Kenapa? Karena transformator itu hanya bekerja ketika listriknya itu adalah listrik AC, bukan listrik DC. 2.
Prinsip yang digunakan adalah hukum Biot-Savart. Salah. Kenapa? Biot-Savart itu berhubungan tentang kalau induksi magnetik itu berbanding dengan panjang kawatnya, arusnya, sudut yang dibentuknya, dan perbandingan kebalikan dari R kuadratnya gitu. Itu untuk yang Biot-Savart. Tapi di sini transformator, berarti nggak ada hubungannya, makanya salah ya. 3. Bila efisiensi di atas 90%, maka daya yang keluar selalu sama dengan daya primer. Oke, di sini 90% salah. Kenapa? Jadi daya di primer akan sama dengan daya di sekunder itu ketika efisiensinya itu sempurna, yaitu 100%. Jadi kalau di kasus ini yaitu 90%, berarti dia tetap nggak ngaruh ya. Maksudnya tetap mengalami pengurangan, maka itu salah. Kalau 1, 2, 3 salah, udah otomatis jawabannya 4. Yang benar berarti harusnya yang D, tapi kita buktikan yang 4. Jumlah lilitan primer harus lebih besar dari lilitan sekunder. Lilitan primer lebih besar dari lilitan sekunder, benar kan? Jadi kalau jawaban 4 itu 4 saja yang benar, maka jawabannya itu adalah yang D. Oke, bisa ya. Next. 79. Wah, kita teori lagi nih. Jadi Mimin sengaja naruh di soal yang di pertemuan kali ini di 1, 2, 3, 4 itu yang teori, karena kemarin kita udah banyak banget bahas tentang perhitungan-perhitungan sampai takutnya kalau keluar teori malah lupa gitu kan. Oke, kita masuk ke tentang teori. Dalam kehidupan manusia ada beberapa zat radioaktif yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek. Berikut adalah zat radioaktif yang bermanfaat di bidang kedokteran. Oke, di sini kita sekarang bahas tentang radioaktivitas, yaitu pemanfaatan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini di bidang kedokteran. Oke. 1. PC99. Nah, PC itu dibacanya itu teknutum ya kalau nggak salah. Ya. Itu dimanfaatkan untuk kayak jantung. Jadi untuk gimana ya? Untuk mendeteksi kerusakan bukan mendeteksi, kayak mengetahui kerusakan pada jantung. Kerusakan jantung. Kerusakan jantung. Dan 2, P92. P itu fosfor ya, pasti teman-teman tahu. Fosfor itu dipakai untuk apa? Yaitu untuk lebih ke tanaman, yaitu untuk benih unggul. Benih unggul. 3. CO60 yaitu kobalt. Kobalt itu dipakai untuk apa? Itu seperti sinar gamma ya, mirip. Yaitu untuk membunuh sel kanker. Jadi membunuh sel kanker atau terapi gitu ya. 4. C14. C itu adalah karbon. Pasti teman-teman tahu juga. Karbon itu dipakai untuk mempelajari kayak fotosintesis pada tanaman ya. Fotosintesis. Dan di soal yang ditanya di bidang kedokteran yaitu jantung sama sel kanker, maka jawaban 1 dan 3 itu adalah yang B. Maka nanti teman-teman yang 79 isi aja jawabannya itu adalah yang B, seperti itu. Next, nomor 80. Kita masuk ke teori lagi, dan ini teori ini sepertinya jarang banget dipelajari. Bukan jarang, banyak yang konsepnya itu salah. Jadi gini, oke. 80. Sebuah balok bergerak pada permukaan meja dengan lintasan terbentuk lingkaran. Jadi dia mengalami gerak melingkar ya, melakukan gerak melingkar. Dengan kecepatan sudut tetap. Omeganya itu tetap. Pernyataan yang berhubungan dengan momentum linear dan momentum sudut. Oke, teman-teman kalau masih ingat, momentum linear itu adalah yang P sama dengan M dikali V. Tapi kalau misalkan momentum sudut, itu bisa juga MVR atau P dikali R. Atau sebenarnya sih kalau di dalam rumus vektor itu R cross P ya. Atau juga bisa setengah I omega. Setengah I omega, nggak pakai setengah, sorry. It's that. I omega aja. Karena kalau setengah I omega kuadrat nanti malah energi kinetik rotasi ya. Nah, kalau kita lihat dari rumus ini, kita lihat dulu yang pernyataan 1 ya. Momentum linear tetap. Momentum linear tetap. Oke, di dalam gerak melingkar gini, ada yang namanya kecepatan linear yaitu V. Nilainya itu sama, hanya saja dia mengalami perubahan arah di tiap sudut-sudutnya gini. Yang aslinya tegak lurus terhadap
si jari-jarinya itu atau gaya sentripetal gitu ya. Jadi kalau di sini V-nya itu tetap, harusnya kan P-nya itu yang M kali V itu kan tetap ya. Tapi beda arah. Ingat di sini, momentum itu adalah besaran vektor. Maksudnya gini, kan momentum itu ada benarnya negatif kan, karena arahnya itu berlawanan sama arah gerak bendanya. Jadi kalau di sini P-nya itu tetap tapi beda arahnya itu berbeda, berarti ya tetap aja dia itu dikatakan berbeda. Karena ketika positif sama negatif dijumlahkan ya nanti dia malah berkurang dong gitu ya. Tapi kalau positif sama positif dijumlahkan ya dia nanti malah bertambah. Berarti di sini pernyataan satunya itu adalah salah. Salah. Paham ya maksudnya? Kalau kecepatan bisa langsung tanya di live chat aja. Min, maksudnya gimana gitu biar Mimin jelasin kalau ada pertanyaan. 2. Momentum sudut tetap. Karena di sini omeganya itu konstan, maka yang tadi kita tuliskan yang ini nih I kali omega, maka omeganya juga akan tetap konstan. Omeganya iya maksudnya omeganya konstan, maka L-nya juga konstan. Berarti 2 ini benar. 3. Momentum sudut berubah. Momentum sudut berubah. Ini kan berarti kebalikan dari yang nomor 2 ya, berarti ini salah. Pernyataan 4. Momentum linear berubah, benar. Berubah di sini dalam artian tadi ya arah geraknya itu berubah. Kalau arah geraknya berubah walaupun nilai sama itu tetap dikatakan berubah. Nah ini nih yang banyak yang salah ya. Jadi intinya kayak gitu. Maka kalau 2 dan 4 maka jawabannya itu kalau 2 dan 4 itu C ya. 2 dan 4. Ya udah nanti teman-teman isi aja langsung yang C. Seperti itu aja. Oke, cukup sekian untuk video les online gratis fisikaku untuk persiapan UTBK di pertemuan ke-8 ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin Mimin jelasin itu kurang jelas banget lah atau belibet gitu, kalian boleh aja tanya di kolom komentar atau yang tadi udah Mimin sebutkan kalau yang nonton secara premier bisa tanya langsung di live chatnya ya. Dan mungkin kalau ada kesalahan konsep atau apa, tulis juga di kolom komentar biar Mimin juga bisa ikutan belajar dan teman-teman yang lainnya juga bisa ikutan baca dan belajar dari komentar dari teman-teman semuanya ya. Dan sampai jumpa di video les online gratis fisikaku pertemuan 9 selanjutnya ya. Bye bye.